Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Ketemu kembali di kajian akidah pertemuan yang ke-50 hari Selasa 22 Desember 2020. Kita akan membahas berkaitan tentang ziarah kubur dan hal-hal yang berkaitan tentang ziarah kubur. Khotufillah zanallahu wa iyyakum, dengan izin Allah telah kita selesaikan bagian pertama kitab Muqarrar Madhal Aqidah kelas 1 SMP SMA. Kemudian kita juga dengan izin Allah menyelesaikan bagian kedua kelas 2 SMA, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmatnya kepada kita agar kita dapat menyelesaikan bagian ketiga. Nah, buku yang sangat bagus sekali untuk dikaji oleh kaum muslimin, karena buku ini dikarang oleh beberapa profesor yang ahli dalam bidangnya. Khadifillah zanallahu wa iyyakum. Pembahasan tentang ziarah kubur maka tidak lepas dari pembahasan kuburan, kemudian pemakaman, kemudian bangunan-bangunan yang dibangun di atas perkuburan. Nah, dalam ilmu akidah ada istilah al-adrihah. Dalam ilmu akidah ada istilah al-adrihah. Al-adrihah ini apa? Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Screen sebutkan. Al-adrihah adalah al-qubur allati yu'azzimuha al-juhal. Kuburan yang diagungkan oleh orang-orang bodoh, orang-orang jahil, orang-orang yang tidak mengerti agama Islam, orang awam. Mereka mengagungkan kuburan-kuburan. Nah, kuburan yang mereka agungkan dalam ilmu akidah disebut al-adrihah. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Selain dari kuburan yang diagungkan oleh orang awam atau orang jahil adalah tempat-tempat tertentu, bekas peninggalan napak tilas tertentu yang mereka datangi, orang-orang bodoh, orang-orang jahil, orang-orang awam yang tidak mengetahui tauhid, cuma sholat doang tapi nggak mau belajar, tidak mau mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dekat. Mereka tidak tahu al-mazarat. Al-mazarat itu adalah tempat-tempat yang diagungkan, lebih luas lagi cakupannya, termasuk kuburan masuk ke al-mazarat. Kemudian tempat yang dia ziarahi, peristiwa Uhud, peristiwa perang Khandaq, kemudian Madain Saleh, kemudian tempat wali-wali fulan yang pernah didatangi fulan, yang pernah didatangi wali fulan, maka itu dalam akidah disebut dengan al-mazarat. Al-mazarat. Yang mana kebanyakan orang-orang bodoh, orang-orang jahil, mereka datang ke tempat-tempat tersebut dalam rangka untuk beribadah, mendekatkan diri kepada pemiliknya. Misalkan kalau di Indonesia itu kan banyak sekali tempat-tempat yang didatangi oleh beberapa wali, kemudian bekas napak tilasnya itu pun didatangi oleh orang-orang jahil, orang-orang bodoh, kemudian orang bodoh tersebut beribadah kepada Allah di samping kuburannya atau tempatnya atau tempat pertapanya.
Dan mereka rata-rata orang-orang jahil, mereka mendekatkan kepada wali-wali yang sudah meninggal tersebut dengan al-qarabin, ya, sesuatu yang didekatkan dari nazar, dari sembelihan, makanan, sesajen. Dan ini kita saksikan di banyak tempat kalangan kaum muslimin, nggak hanya di Indonesia saja, di beberapa tempat orang-orang yang tidak mengenal tauhid, tidak mengenal syirik, mereka membawa sesuatu yang mulia ke tempat-tempat tersebut, tujuannya untuk didekatkan. Tujuannya agar wali tersebut atau arwah dari wali tersebut menerimanya, atau jin fulan menerimanya. Disebut dengan al-qarabin. Al-qarabin ma yutaqarrabu bihi, sesuatu yang dimuliakan, yang dipersembahkan, yang dipersilahkan, baik dari nazar, karena memang sebagian orang ada sebagian orang bernazar seperti itu. Kalau seandainya aku diberikan kesehatan oleh Allah, saya akan pergi ke Semarang misalkan, atau ke Jakarta misalkan, atau ke Surabaya misalkan, dari tempat-tempat yang peninggalan wali fulan, wali tertentu. Kalau saya diberikan kesehatan. Ada juga yang bernazar, kalau seandainya saya diberikan rizki atau jodoh, maka saya akan pergi ke tempat tertentu. Ya, bernazar. Tidak boleh. Nazar itu ibadah. Sedangkan ibadah itu harus berdasarkan dalil, mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Karena ibadah termasuk, karena nazar termasuk ibadah. Sedangkan ibadah harus sesuai dengan petunjuk Nabi. Dan Nabi dan para sahabatnya tidak mengajarkan seperti itu. Kemudian juga tidak hanya bernazar, bahkan sembelihan pun, ya, dia menyembelih tujuannya untuk dipersembahkan ke kuburan fulan. Dia menyembelih kambing, dia menyembelih sapi, menyembelih ayam, tujuannya untuk diletakkan di napak tilasnya fulan, ya, orang-orang tertentu. Nah, di sini tidak boleh, karena sembelihan merupakan ibadah, sedangkan ibadah harus diberikan kepada Allah SWT. Dan ini semua sudah berlalu di bagian pertama, di jilid 1. Nah, kemudian juga makanan. Nah, makanan, ya, apem dan yang lain-lainnya, ya, telur dan yang lainnya. Ada beberapa orang membuat sesajen, ya, bentuk dari telur yang direbus, kemudian hal-hal yang lainnya mereka letakkan di tempat-tempat tertentu, misalkan di perempatan, kemudian di kuburan fulan, tempat beribadahnya wali fulan. Ini disebut dengan al-qarabin. Dan ini tidak boleh diberikan kepada selain Allah SWT, karena semuanya ini merupakan ibadah. Nah, apa hukumnya ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum? Mengagungkan kuburan, mengagungkan tempat-tempat peribadahan, napak tilas wali fulan, apa hukumnya? Ya, jawabannya tidak boleh. Hukumnya haram, nggak boleh. Haram. Ini termasuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi sudah jelas sekali. Jelas sekali tadi. Hal-hal tersebut mengagungkan, entah mengagungkan kuburan, mengagungkan tempat wali fulan, ya, inti bentuk pengagungan. Kemudian nazar untuk tadi, enggak boleh, semuanya ibadah. Kalau seorang memalingkan ibadah tersebut kepada selain Allah SWT, jelas ini merupakan kesyirikan. Ini merupakan kesyirikan. Harus ditinggalkan. Tidak boleh seorang mendekatkan diri pendekatan bentuk ibadah
diberikan kepada orang lain. Ibadah harus diberikan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk ghulu. Termasuk ghulu. Ghulu. Termasuk ghulu. Berlebih-lebihan. Sedangkan ghulu sendiri dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga melarang berbuat ghulu. Ini benda mati loh ikhwan. Di kuburan benda mati, tempat-tempat ini benda mati semuanya. Kok bisa dijadikan ghulu? Lihatlah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. La tutruni kama atratin nasara ibn Maryam. Janganlah kalian melebihkanku, mengangkat derajatku sebagaimana orang-orang Nasrani mengangkat derajat Nabi Isa bin Maryam. Innama ana abdu, sesungguhnya aku ini hanyalah hamba, itu kata Rasulullah. Faqulu Abdullah wa Rasul, katakanlah Abdullah dan Rasulullah. Nabi Muhammad, nabi yang lebih mulia daripada Nabi Isa. Nabi Muhammad, nabi yang lebih mulia daripada Nabi Musa. Nabi Muhammad, nabi yang mulia daripada Nabi Ibrahim. Itu saja Rasulullah SAW mengatakan, jangan kalian mengangkat derajatku sebagaimana orang-orang Nasrani mengangkat derajat Nabi Isa. Katakanlah, aku ini adalah hamba Allah dan utusan Allah SWT. Bahkan Rasulullah SAW menjadikan makam beliau sebagai wasan. Kalau seandainya orang-orang berkumpul kemudian menyembah atau enggak menyembah tapi berdoa kepada Allah di sisi. Oleh karena itu para ulama sendiri mereka memberikan peringatan. Ketika kita sedang di makam Nabi, ziarah ke Masjid Nabawi, kemudian ke makam Nabi SAW, kalau kita berdoa jangan menghadap ke kuburan Nabi. Doanya ke kiblat. Petunjuk Nabi, petunjuk para sahabat ketika ziarah ke makam Nabi, cukup berdiri sejenak mengucapkan salam. Salawat salam kepada Rasulullah SAW. Baru habis itu melewati, berlalu. Tidak berhenti kemudian kita menangis-nangis, ya Rasulullah, ya Allah berikanlah aku rizki, berikanlah aku ini itu. Tidak boleh. Ini merupakan perbuatan bid'ah. Gak ada tuntunannya. Kalau antum berdoa kepada Allah, menghadap ke makamnya Nabi Muhammad SAW, membelakangi kiblat, jelas ini sesuatu yang tidak ada contohnya. Berdoa sunnahnya itu di kiblat. Rasulullah SAW melarang menjadikan kuburan beliau sebagai wasan. Lihatlah Rasulullah SAW bersabda, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Allahumma ya Allah, la taj'al qabri wasanan yu'bad. Janganlah engkau jadikan kuburanku ini ya Allah wasanan sebagai tempat ibadah. Wasan berbeda dengan sonam. Kalau sonam itu terbuat dari batu. Kalau wasan dia lebih umum. Entah itu dari batu, entah itu dari tanah. Kan kuburan Nabi kan dari tanah. Kemudian entah itu dari pohon. Yu'bad yang disembah. Lihatlah, ini doa Nabi SAW, doa orang yang paling mulia. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku tempat untuk beribadah yang disembah oleh orang-orang. Kalau seandainya Nabi Muhammad SAW mendengar doa kita, Nabi Muhammad saat ini masih hidup, menurut persepsi sebagian kaum muslimin, Nabi Muhammad masih hidup, kemudian kita perlu bertawasul dengan Nabi. Mengapa di dalam posisi seperti ini beliau berdoa kepada Allah? Ini menunjukkan Nabi Muhammad adalah manusia yang lemah, makhluk yang lemah.
tidak memiliki kekuatan. Nabi Muhammad meninggal, sudah meninggal, nggak hidup lagi. Nabi Muhammad SAW ketika sudah meninggal dunia, sudah meninggal. Beliau bahkan minta bantuan kepada Allah. Ya Allah, Engkau lah yang maha hidup. Janganlah Engkau jadikan kuburanku sarana tempat beribadah. Lihatlah Rasulullah SAW mengatakan hal demikian. Bagaimana dengan posisi orang yang kedudukannya di bawah Nabi SAW? Kuburan Sa'ad bin Abi Waqqas, kuburan ini itu, kuburan Husain, kuburan yang lainnya, yang derajatnya di bawah Nabi Muhammad SAW. Lihat, Nabi Muhammad adalah makhluk Allah yang paling mulia. Makhluk Allah yang paling mulia. Pada mahsyar nggak ada yang bisa bujuk Allah kecuali Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad saja manusia biasa. Beliau meninggal dunia. Beliau meminta kepada Allah. Karena Nabi Muhammad meyakini Allah itu maha hidup. Ya Allah, Engkau maha hidup ya Allah. Engkau mengetahui umatku sepeninggalku. Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburanku ini tempat untuk beribadah, atau kuburanku ini sebagai ibadah, diibadahi. Dan doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi Muhammad meninggal dunia. Enggak ada para sahabat yang datang mengusap tembok Aisyah kemudian berdoa, enggak ada sama sekali. Sampai benar-benar kebodohan merajalela menyebar, terjadilah kesyirikan. Ada yang beristighosah kepada Nabi depan makamnya, ada yang berdoa kepada Nabi. Dan ini semuanya nggak boleh. Larangan, Nabi Muhammad SAW sudah melarang seperti itu. Bahkan sebelum Rasulullah SAW meninggal dunia pun, beliau mengatakan, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Laknat Allah kepada kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Yang mana mereka Yahudi dan Nasrani menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Yahudi punya nabi, Nasrani punya nabi. Kuburan menurut prasangka mereka, kuburan nabi mereka jadikan masjid, tempat beribadah, berdoa di sana, berdoa kepada mereka di sana. Dilarangkan ini. Kaum muslimin kalau menjadikan kuburan Nabi Muhammad SAW sebagai tempat berdoa, masjid ini umum ya ikhwah. Masjid ini umum, tempat sujud, tidak hanya sholat saja. Ibadah dikhususkan di depan makamnya Nabi, tidak boleh. Tahu tetangganya mau pergi umrah, tolong dong ini salamin ya nanti depan makamnya Nabi, sholawatin. Tidak boleh di sini. Rasul melarang. Bahkan barang siapa kaum muslimin yang mengikuti jejak orang Yahudi dan Nasrani menjadikan kuburan Nabi Muhammad SAW sebagai masjid, maka dihitung antasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang siapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongannya. Tidak boleh. Dan Rasulullah SAW beliau tidak mau kuburan itu dilebihkan satu jengkal. Rasulullah SAW tidak mau. Dan Rasulullah menasihati para sahabatnya, kuburan tidak boleh lebih dari satu jengkal. Gak boleh kuburan lebih dari satu jengkal. Lihatlah, Rasulullah SAW mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "Allah tad'a qabran musyrifan atau musyarraban illa sawaita." Janganlah engkau jadikan kuburan lebih dari satu jengkal atau dimuliakan, berarti kan lebih dari satu jengkal, kecuali kamu ratakan. Lihat,
Hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Riwayat Imam Muslim. Nah, lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Ali bin Abi Thalib, kalau kamu mengetahui wahai Ali, kuburan yang diagungkan maka hancurkan, ratakan, nggak boleh. Gak boleh kuburan itu diberi nama. Gak boleh kuburan itu dibatu nisani. Gak boleh dibangun di atas kuburan itu bangunan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alla tad'a qabran musyarrafan atau musyrifan illa sawaita." Kamu jangan sampai meninggalkan kuburan yang dimuliakan, harus diratakan. Dalam hadis yang lainnya, riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kuburan itu dikapur, dibangun, dilarang. Kemudian kuburan diduduki, nggak boleh. Kemudian dibangun di atasnya masjid, bangunan. Kemudian kuburan dibuatkan tiang-tiang, kemudian ada gentingnya, gendeng bahasa Jawanya, ya kan? Ditembok, nggak boleh. Kuburan itu biasa. Dan ini semuanya yang khatibillah zanallahu wa iyyakum mengisyaratkan agama Islam merupakan agama yang mengharamkan, tidak boleh, atau agama Islam menutup semua sarana yang menjurus kepada kesyirikan. Setiap hal yang menjurus kepada kesyirikan ditutup oleh syariat Islam. Karena itu semuanya berbau bisa apa? Bisa menjurus kepada syirik. Coba kalau seandainya kuburan diberi nama. Kuburan Abu Bakar As-Siddiq, kuburan ini, kuburan itu, kuburan wali fulan, kuburan wali fulan yang lainnya di sana sini. Dikasih nama. Datang orang-orang berbondong-bondong di sana. Tujuan itu enggak, kuburan itu cukup dibedakan dengan satu jengkal dari permukaan tanah. Taruh tanda yang menunjukkan itu adalah makam, kuburan. Nah, tapi sayang sekali kaum muslimin banyak sekali yang terjatuh dalam permasalahan ini, mengagungkan kuburan. Mengagungkan kuburan wali-wali orang-orang saleh. Bahkan sebagian orang awam mereka tawaf mengelilingi kuburan wali tertentu. Sebagaimana mereka tawaf Ka'bah. Mereka mencium kuburan tersebut. Mereka mengusap kuburan tersebut, sebagaimana mereka mencium dan mengusap Hajar Aswad. Mereka benar-benar kaum muslimin orang awam ini memberikan ibadah-ibadah yang lainnya kepada benda-benda mati tersebut. Nazar kepada mereka, menyembelih hewan kurban atau menyembelih hewan untuk kuburan tertentu. Tujuannya cuma satu, mereka mengharapkan apa ikhwah? Mengharapkan agar mendapatkan manfaat, menolak madarat. Tapi caranya salah. Caranya salah. Betapa banyak orang menginginkan kebaikan tapi salah caranya. Dan kalau antum perhatikan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum di sini, betapa bodohnya atau betapa tersebarnya kebodohan di kalangan kaum muslimin.
maka antum harus semangat berdakwah. Semangat berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan hal-hal tersebut mengharapkan manfaat, menolak madarat yang sebenarnya itu di tangan Allah, mereka memiliki keyakinan tersebut justru malah menjadikan mereka berbuat syirik besar. Masuk mereka jatuh pada syirik besar, dan syirik besar bisa menghancurkan seluruh amalan seorang. Dan asyrakta la yahbatanna amaluk, kalau seandainya engkau berbuat syirik wahai Nabi, akan hilang pahalamu, pahala amalmu. Dan ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, hal mengagungkan kuburan, mengagungkan tempat-tempat tertentu, bekas wali, bekas syekh fulan, bekas ustadz fulan, atau bahkan nabi fulan, itu memiliki dampak yang sangat berbahaya. Di antaranya adalah tersebarnya khurafat, pemikiran-pemikiran yang rendah. Betapa banyak lantaran memberikan sesajen ke tempat tertentu, kemudian diyakini bahwasanya nanti kalau ini nanti datang ini loh khurafat. Padahal orang tadi mendekatkan dengan makanan-makanan, telur dan yang lain-lainnya, berikan ke tempat tersebut. Sebar khurafat di kalangan kaum muslimin. Orang yang sholat, yang orang biasa, nah tiba-tiba dia dia berkeyakinan, oh ya juga ya, hanya takut. Timbul dia rasa takut pada selain Allah. Bahaya. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah tersebarnya kesyirikan. Kita harus putus tali ini. Jangan sampai kita biarkan kaum muslimin, orang-orang yang bodoh tadi, yang jahil, mereka terus menerus dalam hal semacam ini. Kalau kita mengetahui ada kuburan yang di ini, kita berusaha nasihati orang yang mendatanginya, tidak boleh seperti ini. Tersebar kesyirikan. Gimana pendapat antum kalau syirik sudah kesebar di negara Islam? Sudah habis. Jadi Allah murka. Cuma gara-gara apa tadi? Kuburan wali fulan diagungkan, diberikan sesajen indah itu. Allah kalau murka dahsyat. Kemudian juga dampak dari hal-hal semacam ini adalah sebagian orang menggunakan tempat-tempat yang angker misalkan, atau tempat-tempat berkah tadi, untuk memakan harta kaum muslimin dengan cara yang batil. Ada orang yang menjaga tempat kuburan wali fulan. Siapapun yang mau masuk kepada kuburan tersebut harus membayar uang sebesar misalkan 50.000. Ini memakan harta kaum muslimin dengan cara yang tidak dibenarkan. Justru dia malah mendapatkan dosa, membantu melancarkan kesyirikan. Tidak boleh. Nah, kemudian juga ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, yang parahnya lagi, dengan mengagungkan tempat-tempat yang tadi, kuburan fulan, orang akan lalai dari haji, akan lalai
umrah. Coba kalau seandainya orang tadi menabung untuk haji umrah, tapi ini dia gunakan uangnya kesempatan untuk pergi ke tempat yang di situ ada kuburan wali fulan, berdoa di sana, kuburan Syekh fulan. Dan ini nggak boleh, dilarang, bahaya. Ini bahayanya apa? Mengagungkan kuburan, mengagungkan tempat-tempat tertentu, ya, mendekatkan diri dengan ibadah-ibadah seperti berkurban lah, makanan lah, diberikan ke tempat tadi, tidak boleh. Yang separah-parahnya lagi adalah para ulama menghukumi orang yang mendatangi tempat-tempat tadi seperti Yahudi dan Nasrani. Maka barang siapa yang mendatangi kuburan yang diagungkan, datang ke kuburan wali fulan, membawa daging ayam, daging kambing, atau apem, makanan-makanan apapun itu, ditaruh di sana, itu menyerupai orang Yahudi dan Nasrani. Sedangkan Allah dalam surat Al-Bayyinah menjelaskan bahwasannya orang Yahudi, Nasrani, orang musyrik masuk dalam neraka. Itu mau masuk neraka? Kalau tidak mau, ajak saudaranya juga. Selamatkan diri antum, jangan sampai menjadi orang-orang jahil yang mengagungkan benda-benda mati. Solusinya kalau udah mengetahui madarat, manfaat atau manfaat madarat itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin mendapatkan kebaikan, rizki banyak, berdoa kepada Allah. Pegang sholat 5 waktu. Dekatkan diri kepada Allah, berdoa. Barulah Allah Subhanahu wa taala bisa memberikannya. Ya, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid, ini benar-benar perkara yang sangat berbahaya. Mengagungkan kuburan, membangun, ya, dan alangkah banyaknya di kalangan kaum muslimin. Kenapa ini mendapatkan posisi yang sangat berbahaya, ikhwah? Karena satu, Rasulullah SAW melaknatnya. Rasulullah melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan Nabi itu masjid. Sedangkan wali, waris para nabi, ulama, waris para nabi, kok menjadikan kuburan mereka sebagai masjid? Tidak boleh. Kemudian yang kedua, setelah dilaknat oleh Rasulullah SAW, yang kedua, yang melaknat siapa, ikhwah? Yang melaknat Rasulullah. Siapa Rasulullah? Orang yang paling mulia, yang ketika berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah ini kalau ada orang datang ke kuburan, ya jelas dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, akan mengikuti orang gayanya orang Yahudi dan Nasrani. Maka barang siapa yang menjadikan kuburan sebagai masjid, mengagungkan kuburan, satu, dapat laknat dari Rasulullah SAW. Yang kedua, dia akan menjadi seperti Yahudi dan Nasrani. Ini Yahudi dan Nasrani, larangan jelas sekali dalam surah Al-Bayyinah. Nah, dan Rasulullah SAW di dalam hal ini melarang. Rasulullah melarang agar kuburan Nabi SAW tidak dijadikan kuburan, atau larangan mengagungkan kuburan selain Nabi SAW.
ketika masa hidup beliau pernah melarang. Yang kedua, menjelang meninggal. Yang ketiga, 5 hari sebelum meninggal. Rasulullah sering sekali, karena Rasulullah manusia biasa akan meninggal, tidak memiliki daya upaya, gak bisa kekal di dunia. Makanya Rasulullah hanya menasihati. Dan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid ini ada beberapa bentuk. Yang pertama adalah membangun bangunan. Jadi ada kuburan, kemudian dibangun masjid. Para ulama mengatakan dilihat dari awal dulu. Kalau kuburan dulu sudah ada, baru dibangun masjid, maka masjidnya dirobohkan. Kalau sebaliknya, masjid dibangun dulu, kemudian baru dimasukkan dalamnya mayit fulan, maka mayitnya harus dipindahkan. Dan di antara bentuk menjadikan kuburan sebagai masjid adalah memasukkan kuburan ke masjid secara perluasan. Kemudian termasuk menjadikan kuburan sebagai masjid adalah sholat di kuburan. Sholat 5 waktu, sholat sunnah tidak boleh dilakukan di kuburan. Yang hanya dibolehkan sholat di kuburan adalah sholat mayit. Itu pun jika seorang tertinggal. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah tertinggal tidak menyolati seorang jenazah wanita punya masjid, tukang sapu masjid. Kemudian Rasulullah SAW sholat di sana. Sisanya tidak boleh sholat di kuburan. Kalau tukang kubur, gali kubur, dia sholat di samping kuburan, nggak boleh juga. Walaupun untuk Allah, tapi bid'ah. Nah, haram. Kemudian termasuk menjadikan kuburan sebagai masjid yang dijelaskan oleh para ulama adalah sholat menghadap kuburan. Kiblatnya depannya ada kuburan. Jika misalkan ada masjid di depannya kuburan, jelas larangan masuk. La tusallu ilal kubur, janganlah kalian sholat menghadap kuburan, dilarang. Tapi jika terpisah jalan tidak masalah, atau masing-masing memiliki pagar bangunan sendiri, maka tidak masalah. Masjid punya tembok, kemudian kuburannya juga punya pagar, maka tidak masalah kalau di depan. Tapi kalau langsung depan mihrab imam langsung ada kuburan walaupun satu, maka itu dilarang. Nah, adapun di samping masjid, di belakang masjid ada kuburan, maka sebagian membolehkan. Tapi kalau di depan tidak boleh, kecuali harus ada pembatas. Pembatasnya harus masing-masing punya tembok masing-masing atau dibatasi dengan jalan. Kalau cuma satu tembok, misalkan tembok masjid saja, maka tidak boleh. Kemudian di antara menjadikan kuburan sebagai masjid, tempat yang diagungkan adalah dengan sujud. Ya. Mana pernah lihat di Solo ada makam. Di sana, Anda lihat beberapa orang dia sujud mencium kuburan wali. Dan ini tidak boleh, menunjukkan kebid'ahan, kebodohan, kejahilan yang tersebar di kalangan kaum muslimin. Nah, barang siapa yang sholat di dalam masjid yang dalamnya ada kuburan,
atau depannya ada kuburan, maka tidak sah. Selesai sholat dari situ langsung ulangin sholatnya, nggak sah. Sekali lagi, barang siapa yang sholat dalamnya ada kuburan, tidak sah. Dan sholat yang dimaksud adalah sholat yang gerakan ada ruku, ada sujud, seperti itu ya. Adapun sholat jenazah nggak masalah, misalkan tertinggal mau sholat jenazah di kuburan nggak masalah, sholatin saudaranya atau temannya. Kemudian kita menghancurkan kuburan yang ada dalam masjid atau sebaliknya merobohkan masjid yang dibangun di atas kuburan itu dengan dua syarat. Yang pertama, kalau kita memiliki kekuatan. Kalau kita memiliki kekuatan. Yang kedua, aman dari fitnah. Aman dari fitnah. Tapi kalau misalkan kita seorang diri, dai seorang diri, nggak memiliki jabatan sama sekali, atau misalkan kita memiliki jabatan tapi takut fitnah, ya kan? Maka tidak masalah. Kita tinggalkan penghancuran kuburan atau masjid tadi. Nah, khotfilazanallahu wa iyyakum, pembahasan ziaratul kubur datang setelah pembahasan tentang al-adrihah, kuburan yang diagungkan. Nah, dan ziarah kubur ini khotfilazanallahu wa iyyakum sudah tersebar di mana-mana, sudah menjadi adat. Bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW diutus pun ada mereka melakukan ziarah kubur. Seperti Nabi ketika masih umur berapa? 6 tahun ya, atau sebelum, beliau diajak ziarah oleh ibunya Aminah, menengok makam ayahnya yang ada di kota Madinah. Tapi doa mereka pada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada benda-benda, berdoa kepada pohon-pohon. Tujuannya untuk mendapatkan manfaat, menerima darar. Dan hal-hal semacam ini sudah disaksikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW melihat orang-orang Quraisy mereka ziarah kubur, berdoa kepada pohon, berdoa kepada benda-benda mati. Kemudian Rasulullah SAW melarang hal-hal yang mengarah kepada ziarah kubur yang bid'ah tadi. Sehingga awal mula ziarah kubur itu dilarang. Jadi awal mula Rasulullah SAW melarang untuk ziarah kubur. Karena melihat banyaknya perbuatan-perbuatan yang tidak syar'i. Kemudian Rasulullah SAW pun menyebarkan akidah dan yang lainnya sampai akhirnya kaum muslimin memahaminya. Barulah Rasulullah SAW mengizinkan. Nah, jadi awal mula ziarah kubur itu hukumnya haram. Ya karena Rasulullah melihat kaum muslimin banyak yang melakukan perbuatan yang tidak dianjurkan oleh syariat Islam, berdoa kepada wali fulan atau berdoa kepada kuburan, pohon tertentu, dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi pun beliau melarang. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku pernah melarang kalian untuk menziarahi kubur, maka sekarang silahkan. Ya karena setelah tersebarnya tauhid, tersebarnya akidah yang benar, Rasulullah membolehkan ziarah kubur. Sehingga hukum ziarah kubur dengan niatan untuk mendoakan para mayit yang sudah meninggal dunia dan mengambil ibrah, maka hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah.
Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menziarahi kuburan Baqi tidak sekali saja, beberapa kali Rasulullah menziarahi kuburan Baqi. Nah, kemudian di akhir hayat beliau juga masih menziarahi kuburan Baqi dan kuburan syuhada Uhud, sahabat yang meninggal dunia pada perang Uhud. Dan Rasulullah SAW mendoakan mereka. Dan Rasulullah menyuruh Aisyah untuk ziarah kubur juga, mengajari Aisyah doa ketika masuk kuburan. Maka barang siapa yang menziarahi kubur tujuannya untuk mengambil ibrah, berdoa kepada Allah untuk para mayit, itu punya sunnah. Tapi jika ziarah kuburnya tujuannya untuk bertabarruk, ngalah berkah, mencari manfaat, menolak madarat, agar mendapatkan jodoh, berdoa kepada orang yang sudah meninggal dunia, bukan mendoakan mereka, malah berdoa kepada mereka, maka ini semuanya ziarah kubur yang hukumnya syirik dan haram. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, ziarah kubur ini merupakan ibadah. Ziarah kubur merupakan ibadah. Karena ziarah kubur ini dapat mengingatkan kita terhadap dunia akhirat, kehidupan akhirat. Sehingga merupakan ibadah dan Allah menyukai orang yang berziarah kubur. Sehingga dalam ziarah kubur harus sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dan ziarah kubur ini seperti sholat. Maksudnya Ustaz, karena sholat itu berdoa, maka ziarah kubur juga tujuannya untuk berdoa. Dan tujuan ziarah kubur sudah jelas ya, untuk mengingatkan akhirat. Kemudian ikhwati billah zanallahu wa iyyakum, sunnah ziarah kubur yang pertama adalah mengucapkan salam. Kemudian yang kedua mendoakan orang yang meninggal dunia. Dan ini semuanya mengucapkan salam, mendoakan mereka itu bermanfaat untuk orang yang meninggal dunia. Kemudian sunnah yang berikutnya mencopot sendal atau sepatu. Sunnah yang berikutnya mengingat akhirat. Ya, mengingat, oh fulan dulu teman aku, sekarang sudah meninggal dunia. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, sehingga dari hukum ziarah kubur ini ada dua ya, yang sunnah sama yang haram. Yang sunnah yang berdoa, kemudian mendoakan mayit, mengingat akhirat, maka itu namanya sunnah. Kalau yang haram ya tadi, sudah jelas. Sebagian ulama ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum membagi hukum ziarah kubur menjadi tiga. Yang pertama, ziarah kubur yang disyariatkan. Yang disyariatkan jelas ya, berdoa untuk mayit, mengingat akhirat. Kemudian yang kedua, yang hukumnya bid'ah. Seperti seorang mengkhususkan ziarah kubur pada hari tertentu, atau mendoakan dengan doa sendiri khusus. Ziarah kubur merupakan ibadah. Sedangkan ibadah harus sesuai dengan petunjuk Nabi. Nabi Muhammad tidak mengkhususkan hari raya Idul Adha, Idul Fitri untuk ziarah kubur. Maka barang siapa yang ziarah kubur dengan mengkhususkan hari tertentu, maka jelas sekali ini merupakan larangan.
Gak boleh seorang mengkhususkan ziarah kubur pada hari-hari tertentu. Bisa difahamin? Barang siapa yang melakukan ziarah kubur pada hari-hari tertentu, ya misalkan hari Kamis, Jumat Kliwon, kemudian Idul Adha, Idul Fitri, maka jelas ini merupakan perkara yang bid'ah, tidak ada contohnya dari Nabi. Kemudian yang ketiga, ziarah kubur yang hukumnya syirik. Ya, jelas dengan apa tujuannya? Bertabaruk. Orang datang ke ziarah kubur, bertabaruk, ngalah berkah, memohon agar berikan kesembuhan, agar dihilangkan kemadharatan, beristighatsah kepada orang yang sudah meninggal, maka itu hukumnya syirik. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, permasalahan yang sangat penting sekali yaitu apakah ziarah kubur ini khusus untuk laki-laki atau perempuan saja? Ataukah untuk kedua-duanya? Jawabannya para ulama telah berselisih pendapat. Apakah ziarah kubur ini khusus laki-laki atau perempuan juga boleh? Pendapat yang dikuatkan oleh para ulama di sini, penulis jadi buku ini kan dikarang oleh beberapa profesor, di antaranya juga Syekh Shalih Al Fauzan yang meneliti ulang. Dan buku ini menguatkan bahwasannya ziarah kubur itu khusus untuk laki-laki. Perempuan tidak diperbolehkan untuk ziarah kubur karena ada larangan dan kerusakan yang akan ditimbulkan oleh perempuan itu lebih banyak jika ziarah kubur. Ya, bisa kebayangkan kalau misalkan perempuan dibolehkan ziarah kubur, kemudian dia mengingat akhirat, terus di kuburan dia bisa over ketakutannya. Jadi fahamin, makanya dilarang. Solusinya bagaimana? Ya solusinya diam diri di rumah, mengingatkan penghancur kenikmatan. Aksiru dzikra hatimil lazzat, kata Rasulullah. Perbanyaklah kalian menghancurkan, mengingat penghancur kematian, yaitu apa? Aksiru dzikra hatimil lazzat. Perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan, yaitu kematian. Solusinya duduk di rumah merenung akhirat, kematian, masalah. Karena larangannya jelas sekali, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu zawaratil kubur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaknat perempuan-perempuan yang ziarah kubur. Kemudian yang kedua, hadis-hadis yang melarang wanita itu mengikuti jenazah, mengiringi jenazah. Jadi ada beberapa hadis Nabi SAW yang sahih yang melarang wanita itu mengiring jenazah, belum sampai ke kuburan loh ya, atau bukan ke ziarah kubur. Kalau larangan ngiring saja, ngiring jenazah saja dilarang, apalagi ziarah kubur. Bisa dipahami? Saya ulangi sekali lagi. Ada hadis yang melarang wanita itu mengiringi jenazah di kuburan. Orang meninggal dunia kan mau dibawa ke kuburan. Nah, perempuan ini nggak boleh ngiring. Itu saja dilarang oleh Nabi, apalagi ziarah kubur. Nah, kemudian yang ketiga disebutkan para ulama di sini. Tadi kalau misalkan kita buka perempuan bisa silakan masuk ke kuburan, mereka bisa teriak-teriak, bisa nangis, bisa luar biasa, karena perempuan kan perasaan lebih banyak memakai perasaan, sehingga perasaan ketika sudah mendominasi, wah bisa
habis. Nah, ya kalau antum, ya kita tidak berbicara perorangan, tapi kita berbicara seluruh wanita. Wanita itu banyak, 50 banding 1, bukan antum saja. Wanita itu banyak sekali. Kalau kita buka, silakan fatwa, boleh ziarah kubur. Wah, nanti wanita-wanita ini bisa terfitnah. Datang ke kuburan wali fulan, kemudian mengingat-ingatnya. Luar biasa. Akhirnya over, nggak boleh. Nah, adapun doanya bagaimana ikhwat filazanallahu wa yakum, doa ketika ziarah kubur. Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada para sahabatnya doa yang harus mereka panjatkan ketika ziarah kubur. Di antaranya kepada Aisyah, kepada sahabat yang lainnya juga. Doanya bagaimana ikhwah? Doanya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, antum hafalkan. Assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin. Yarhamullahu al-mustaqdimina minna wal mustakhirin. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Assalamu ala ahli diyar. Semoga keselamatan dari Allah untuk kalian, wahai penduduk kuburan ini. Untuk kalangan muslim, mukmin dan muslim. Semoga rahmat Allah SWT tercurahkan kepada orang-orang yang telah terdahulu, yang sudah meninggal dunia, dan juga orang yang akan menyusul. Yarhamullahu al-mustaqdimina minna wal mustakhirin. Semoga rahmat Allah datang kepada orang-orang yang sudah lama meninggal dunia atau yang baru saja meninggal dunia. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun, dan sesungguhnya kami dengan izin Allah akan bertemu dengan kalian, mengikuti. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'alna li basyar min qablikal khuld." Tidak ada seorang pun yang Allah jadikan dia kekal di dunia ini. Ya. Setiap orang pasti akan meninggal dunia, cepat maupun lambat. Maka gunakan waktu untuk sebaik-baiknya. Gunakan waktu sebaik-baiknya, jangan sampai jauh dari agama Islam. Nah, kalau antum masih memiliki orang tua, ajak mereka untuk fokus kepada akhirat. Nah, kemudian adapun yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, doa untuk mereka sendiri dalam kuburan, membaca Al-Quran, membaca Al-Fatihah, sholat di kuburan, ini semuanya merupakan perkara bid'ah. Kalau ada yang ngeyel, kan aku cuma baca Quran saja di kuburan. Jawabannya adalah, apakah para sahabat mengamalkannya, mengajarkannya? Tidak ada. Ya sudah. Kalau tidak ada ya stop. Perkara bid'ah. Untuk apa antum berdoa untuk diri antum di kuburan? Untuk apa antum baca Quran, Al-Fatihah di kuburan? Bahkan merupakan bid'ah ini. Baca Al-Fatihah di kuburan, azan di kuburan, kemudian bersolawat di kuburan, sholat di kuburan, itu hukumnya haram, bid'ah ini. Karena ziarah kubur atau memakamkan jenazah itu ibadah. Ibadah itu harus sesuai dengan petunjuk Nabi. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd. Dan banyak sekali larangan-larangan atau dalil akan larangan menyelisihi petunjuk Nabi SAW. Yang lebih parahnya lagi, orang ngalah berkah. Ngalah berkah sama orang yang ada dalam kuburan. Ini jelas kesyirikan. Syirik besar mengeluarkan seorang dari agama Islam. Syirik besar mengeluarkan seorang dari agama Islam. Nah,
Kemudian ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum, pembahasan berikutnya berkaitan tentang syaddur rihal, berkelana atau safar dalam rangka untuk ziarah kubur. Sebagaimana tadi kita sudah sebutkan, ziarah kubur merupakan ibadah, sedangkan ibadah harus ada petunjuk dari Nabi. Dan Nabi tidak pernah sama sekali, atau para sahabat tidak pernah sama sekali mengadakan perjalanan untuk dalam rangka ziarah kubur. Kalau safar untuk pergi jualan nggak masalah, safar untuk bertemu orang tua nggak masalah, safar untuk keperluan duniawi tidak masalah. Tapi safar tujuannya untuk perkara ukhrawi, maka di sini tidak boleh kecuali harus ada dalilnya. Rasulullah SAW mengatakan la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh pergi berpergian, pergi ibadah ya, kecuali ketiga masjid. Masjid Haram, Masjid Nabi, dan Masjid Al-Aqsa. Maka dilarang kita ketika safar tujuannya untuk ke makam Nabi, ke makam Baqi, ke makam syuhada Uhud, dilarang. Sehingga petunjuk yang benar adalah niatkan safar antum umrah atau haji atau menziarahi Masjid Nabawi, Masjidil Haram atau Masjidil Aqsa. Udah, kalau udah sampai baru silahkan. Di kota Madinah tidak ada syariat atau sunnah ziarah kubur kecuali di 3 tempat. Yang pertama, kalau udah sampai di kota Madinah, ziarah ke makam Nabi, yang kedua ke makam Baqi, yang ketiga syuhada Uhud. Dah tiga hal ini. Adapun di Mekah tidak ada sama sekali. Ketika antum sampai di Mekah nggak ada tuntunannya antum harus datang ke kuburannya Khadijah bintu Khuwailid. Ada di sana kuburan Khadijah. Tidak perlu. Tidak ada dalilnya dari para sahabat yang datang ke Mekah untuk ziarah ke makamnya Khadijah. Tidak ada. Kemudian ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum, pembahasan yang terakhir di sini berkaitan tentang hukum mengangkat kuburan dan mengkapurnya. Ini tadi sudah kita bahas ya. Mengkijing, kapur. Nah, dan ini tersebar di kalangan kaum muslimin. Betapa banyak kaum muslimin saat ini mereka mengangkat kuburan, membangun bangunan di atas kuburan, mengkijing bangunan, menulis tulisan di atas kuburan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal fulan bin fulan pada tahun sekian. Ya. Ini semuanya bentuk larangan. Ada hadisnya. Dan hadisnya banyak sekali, disebutkan sama ulama di sini sekitar ada 6 hadis. Ya, kisaran tentang hal yang tersebar di kalangan kaum muslimin. Yang pertama, hadis yang mengisyaratkan larangan mengagungkan kuburan. La'natullah 'alal yahudi wan nasara. Laknat Allah kepada Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Tadi kita sudah jelaskan. Membangun. Dan kuburan yang kaum muslimin yang agungkan itu banyak sekali. Lebih dari 20.000 kata ulama, siapa lupa. 20.000 tempat yang diagungkan kaum muslimin. Orang awam kebanyakan 20.000-an. Mereka meyakini bahwasanya barang siapa yang datangin barang siapa itu mendapatkan kemuliaan, dapat manfaat, enggak motor. Kemudian juga hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya walladzina yattakhiduna al-qubur masajid. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, syaratnya bagus, dari sahabat
Ibnu Mas'ud, inna min syirarin nas, sesungguhnya orang yang paling buruk, man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya, yang dia bertemu dengan hari kiamat. Orang yang bertemu dengan hari kiamat, kan hari kiamat sebelum ditiup sangkakala kemudian semua mati, itu kan ada huru hara. Ya, gunung dipancangkan lah, ini semuanya, lautan dilepaskan ke daratan. Nah, orang yang paling buruk adalah orang yang mendapati hari kiamat. Dia datang, dia tahu hari kiamat datang. Nah, itu orang yang buruk. Yang kedua adalah walladzina yattakhiduna al-qubura masajid. Orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Itu larangan jelas sekali. Sehingga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, larangan tentang menjadikan kuburan masjid, satu tadi Rasulullah melaknat, ya kan? Yang kedua, Rasulullah menjadikan orang yang kuburan sebagai masjid persis seperti Yahudi Nasrani. Yang ketiga, Rasulullah mensifati sifat orang yang paling buruk. Ya, jadi antum harus benar-benar jauhi umat Islam dari mendatangi tempat-tempat pertapaan atau tempat-tempat makam kuburan wali fulan. Kan sekarang banyak banget tersebar di Indonesia, dimanapun ada kuburan, kemudian wali fulan, kemudian tiba-tiba dikumpulkan semuanya, uangnya dikumpulkan, kemudian mereka memberikan makanan tertentu, ditaruh di sana, sebagainya dikasihkan ke yang jaga kuburannya, ya. Kalau tahu seperti ini kita larang. Karena ini jelas sekali Rasulullah mengatakan inna min syirarin nas, orang yang paling buruk kondisinya adalah orang yang bertemu dengan hari kiamat dan orang yang menjadikan kuburan itu masjid. Nah, kemudian yang qad fillah zanallahu wa yakum, itu tadi ya, diingat antum harus semangat dalam berdakwah. Kalau ada acara-acara di kampung, di ini, dan antum bisa mencegahnya, antum memiliki kekuasaan dan bisa mencegahnya, stop. Karena jelas, satu, Rasulullah melarangnya, dua, menyerupai orang Yahudi dan Nasrani, tiga, disifati orang yang paling buruk kondisinya. Nah, dan hadis-hadis yang lainnya, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, berkaitan tentang kuburan, ya, dilarang sholat menghadap kiblatnya mengarah ke kuburan, nggak boleh. Sholat di dalam kuburan, nggak boleh. Kemudian membangun, menghiasi berlebih-lebihan itu dilarang. Kemudian juga menjadikan kuburan itu sebagai id, tempat terus berlalu, terus ada rutinitas, jadi setiap bulan sekali mesti ke kuburan, itu tidak boleh. Larangan. Rasulullah SAW melarang. Jadi kalau mau ziarah kubur gak ada waktu tertentu. Maka barang siapa yang mengkhususkan ziarah kubur setiap Jumat sekali, misalkan setiap pekan berapa kali, atau per 2 minggu sekali, per 1 tahun misalkan Idul Adha, Idul Fitri, itu dia hukumnya tidak boleh, karena masuk barang larangan Nabi SAW. Nah, kemudian juga ada hadis yang telah lewat, yang telah berlalu, larangan meninggikan kuburan, kemudian menulis di atas kuburan, maka ini semuanya dilarang. Dan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, perhatikanlah di sini Rasulullah SAW benar-benar melarang mengagungkan kuburan. Larangan ini Rasulullah SAW sabdakan sebelum beliau meninggal dunia. Bahkan 5 hari pun sebelum meninggal dunia, beliau meninggal dunia pada 12 Rabiul Awal, hari Senin, Rasulullah SAW melarang para sahabatnya, melarang orang-orang untuk menjadikan kuburan itu masjid.
Gak boleh berdoa di kuburan, gak boleh. Pokoknya hal-hal yang berbau agama, berbau ibadah gak boleh dilakukan di kuburan. Dan itu menunjukkan dakwah Nabi itu fokus pada akidah dan menjauhkan umat dari kesyirikan. Dan tentunya juga fikih itu juga masuk. Tapi akidah yang pertama kali yang Nabi SAW ajarkan pada para sahabatnya. Sampai meninggal dunia pun Rasulullah fokus pada akidah. 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di kota Madinah, Rasulullah SAW fokus dakwanya ke akidah. Fokus Nabi SAW di akidah. Adapun di kota Madinah baru tambahin belajar ilmu fikih. Nah, khawatifillah zanallahu wa yakum, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillah bini'matihi tatimmu salihat. Dengan izin Allah SWT kita telah menyelesaikan kitab ini. Kita telah menyelesaikan kitab ini bagian yang kedua, ya, pembahasan kelas 2 SMA. Maka sebagaimana yang telah kita sampaikan, ilmu harus diulang, maka selatnya untuk mengulangi. Dan yang telah kita pelajari di bagian kedua ini, kita membahas macam-macam pembatal kekufuran, kafir, kemudian macam-macamnya, kufur besar, kufur kecil. Kemudian setelah itu kita bahas pembatal kesyirikan. Kemudian kita membahas kemunafikan. Kemudian kita membahas apalagi yang telah berlalu, ruqyah, ya, kita telah membahas ruqyah, dan kita membahas tamimah, kemudian kita membahas tiarah, kemudian kita membahas ilmu gaib, orang ngaku-ngaku mengetahui perkara gaib. Kemudian kita telah membahas sihir, kemudian kita telah membahas dukun, ya, paranormal, kemudian kita membahas nujum, kemudian yang terakhir kita membahas tentang ziarah kubur dan hal-hal yang berkaitan tentang ziarah kubur. Dan ini semuanya sangat penting yang perlu untuk dimurajaah kembali. Nah, wallahu ta'ala alam, semoga Allah SWT memberikan kesempatan kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui dan mendakwahkan ilmu yang telah kita ketahui. Insya Allah dengan izin Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas bagian yang ketiga berkaitan tentang materi kelas 3 SMA. Nah, wallahu ta'ala alam, wabillahi taufiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.